teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Siti Fatimah Agustini dalam pembelajaran daring hari ini. Nah, seperti biasa, Ibu Fatimah ingin menyapa teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran online kali ini dengan baik, dan tentunya mudah-mudahan pembelajaran daring ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang macam-macam perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya di sini ada teman-teman yang sudah tahu apa saja sih macam-macam dari perubahan wujud benda itu? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa kita harus biasakan membaca doa terlebih dahulu sebelum belajar. Silahkan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, sebelum kita membahas penjelasannya lebih dalam, alangkah baiknya Ibu Fatimah akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu teman-teman mampu mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu mengetahui dan mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud benda. Selanjutnya, teman-teman mengetahui contoh dari peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita masuk pada pembahasan pertama. Di pembahasan pertama ini, teman-teman akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda. Nah, sebelumnya di pertemuan lalu, teman-teman sudah belajar tentang wujud benda itu apa saja. Nah, di sini ada teman-teman yang sudah tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca apa sih yang dimaksud dengan perubahan wujud benda itu? Iya betul. Nah, teman-teman, perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, biasanya perubahan wujud benda atau zat ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Nah, teman-teman tahu tidak? Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Nah, perubahan wujud tersebut bisa termasuk pada perubahan wujud padat, wujud gas, dan wujud cair. Nah, perubahan wujud benda atau zat biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut. Ada yang tahu aksi atau tindakan apa yang bisa mengubah wujud benda? Iya betul, yaitu seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda yang dapat terjadi. Teman-teman ada yang tahu? Iya betul. Nah, perubahan wujud yang pertama yaitu membeku. Kemudian yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, yang keempat menguap, yang kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal atau deposisi. Nah, dari keenam jenis perubahan wujud benda yang sudah kita ketahui, kita akan bahas satu persatu beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Simak dengan baik-baik ya teman-teman. Nah teman-teman,
Dari keenam jenis perubahan wujud benda yang telah kita ketahui, ternyata bisa kita kelompokkan lagi menjadi dua kelompok berdasarkan perubahan wujud benda akibat menerima kalor dan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor. Untuk perubahan wujud benda akibat menerima kalor, yaitu ada 3 perubahan. Yang pertama yaitu mencair, kemudian yang kedua yaitu menguap, dan yang ketiga yaitu menyublim. Sedangkan untuk perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu ada perubahan wujud membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, selanjutnya akan Ibu Fatima jelaskan satu persatu dari macam atau jenis perubahan wujud zat atau benda. Yang pertama yaitu ada membeku. Nah, membeku ini adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas atau kalor. Berikut ini adalah contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu air yang didinginkan ke dalam lemari pendingin atau freezer. Lama-kelamaan, air tersebut akan berubah menjadi es. Kemudian, contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas. Jika dibiarkan menjadi dingin, maka akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, lama-kelamaan maka akan mengeras. Kemudian, contoh dari bentuk perubahan wujud benda membeku dalam kehidupan sehari-hari yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi jika dibiarkan di udara. Selanjutnya, perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah, teman-teman, mencair atau melebur ini yaitu perubahan wujud benda atau wujud zat padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas atau kalor. Berikut adalah contoh dari bentuk perubahan wujud benda mencair dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, es batu yang dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh selanjutnya yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas akan mencair. Contoh lainnya yaitu lilin akan mencair karena dipanaskan atau dinyalakan dengan api. Dan contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala akan mencair. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas perubahan wujud yang ketiga yaitu menguap. Di sini ada teman-teman yang tahu apa sih yang dimaksud dengan menguap? Iya betul, 100. Nah teman-teman, menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa menguap ini, zat memerlukan energi panas atau kalor. Berikut adalah contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Nah, betul. Contohnya salah satunya itu. Nah, contoh yang pertama
yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh selanjutnya yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh lainnya yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas atau uap. Contoh lainnya lagi yaitu ketika kita menyemprotkan minyak wangi atau parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan hilang menjadi gas. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perubahan wujud benda yang keempat, yaitu mengembun. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan mengembun? Iya betul, mengembun adalah perubahan dari wujud gas menjadi zat cair. Nah, di dalam peristiwa mengembun ini, gas akan melepaskan energi panasnya atau kalor ya. Nah, teman-teman, ada yang tahu contoh dari bentuk perubahan wujud benda mengembun dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Ya, salah satunya itu. Nah, contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, teman-teman di rumah pastilah pernah melihat peristiwa tersebut. Jika teman-teman menuangkan air es dalam kulkas, air dingin dalam kulkas ke dalam gelas, maka akan muncul butiran-butiran air di dalam permukaan luar gelas. Nah, itu dinamakan mengembun. Contoh selanjutnya dari peristiwa mengembun yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Nah, pagi-pagi teman-teman jalan-jalan nih, kemudian lihat ada tumbuhan, di atas daunnya ada butiran-butiran air. Nah, itu termasuk ke dalam contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun. Dan untuk contoh lainnya, yaitu ketika teman-teman melihat kaca yang ada di dalam kamar mandi, maka akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman, perubahan wujud benda atau zat yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat gas. Nah teman-teman, dalam peristiwa menyublim ini, zat tersebut akan memerlukan energi panas atau kalor untuk berubah menjadi gas. Nah teman-teman, untuk contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam lemari atau kamar mandi, lama-kelamaan akan habis karena adanya peristiwa menyublim. Dan contoh lainnya dari peristiwa menyublim yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh berikutnya yaitu es kering yang diletakkan di dalam ruangan terbuka, maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu kita akan membahas jenis atau macam perubahan wujud mengkristal. Nah teman-teman, mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Nah mengkristal ini istilah lainnya yaitu deposisi. Dalam peristiwa mengkristal, zat melepaskan energi panas atau kalor. Nah, teman-teman di sini pernah melihat salju tidak?
Tentunya pernah ya, walaupun Indonesia sebagai negara tropis, tapi tentunya kita pernah melihat salju di TV-TV atau media lainnya. Nah, uap yang ada di udara kemudian berubah menjadi salju merupakan contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal. Contoh lainnya yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Contoh perubahan wujud mengkristal lainnya yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer atau lemari pendingin. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ya contohnya. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis atau macam-macam perubahan wujud benda yang ada, yuk kita cermati bersama-sama bagan segitiga perubahan wujud zat atau benda. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan dari wujud zat cair menjadi zat padat disebut dengan membeku. Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud dari zat padat ke cair disebut dengan mencair. Selanjutnya, ada peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas, itu disebut dengan menguap. Sebaliknya, perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair disebut dengan mengembun. Lalu, perubahan wujud dari zat gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, yaitu perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas disebut dengan menyublim. Nah, dari sini bisa teman-teman pahami ya, gampang ya. Oke teman-teman, tadi kita telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami pengertian dari perubahan wujud benda beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Pada saat zat menerima kalor atau panas, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya, peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan, saat zat melepaskan kalor atau panas, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai dengan pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, Ibu Fatimah ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran online atau daring hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan Bu Fatimah bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. See you di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.